Teman-teman, jumpa kembali kita di channel kesayangan kita, channel Bang Junjungan Teraju. Jadi, dukung terus channel kita supaya berkembang dan ikuti selalu video-video kita dan ditonton sampai tuntas dan berikan komentar di kolom komentar. Teman-teman, saya awali video kita dengan kalimat, jadilah agen pembawa berkat, pembawa sukacita, pembawa perdamaian di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal. Teman-teman, agama, kita akan membicarakan agama. Jadi agama itu adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan seseorang terhadap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa sebagai sesembahan. Dan agama juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Agama membawa suatu pengajaran dan ajaran kepada manusia yang menganutnya agar menyembah Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, mengikuti semua nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan, sehingga manusia bisa saling mengasihi antara sesama manusia, bisa mengasihi lingkungan di mana dia tinggal, dan bisa mengasihi Tuhan sebagai sesembahannya di dalam kehidupannya. Jadi Tuhanlah yang menuntun manusia tersebut di dalam pengenalannya kepada Tuhan melalui agama yang dianutnya. Jadi agama itu merupakan suatu yang indah sebenarnya. Bukan sebenarnya, memang demikian adanya. Jadi agama mengajarkan orang berbuat baik, mengajarkan orang untuk saling mengasihi, mengajarkan penganutnya untuk menghormati orang lain, menghormati hak-hak orang lain, mengajarkan para penganutnya takut untuk melanggar hukum, malu untuk melanggar hukum, mengajarkan penganutnya agar hidup para penganut agama tersebut bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan dari kehidupannya. Jadi itu adalah tujuan suci sebuah agama. Nah, orang Indonesia dikenal sebagai orang yang beragama, ya. Jadi ada beberapa agama yang tumbuh di Indonesia. Yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan. Jadi sudah ada tujuh agama yang diakui secara sah di negara kita. Jadi kalau kita berpikir sebegitu antusiasnya orang Indonesia untuk beragama, maka mestinya orang-orang Indonesia itu pasti menjadi orang-orang baik. Atau kalau kita bicara dalam skala besar, mestinya agama itu bisa menciptakan penduduk bumi, penduduk dunia untuk hidup lebih baik, lebih saling mengasihi, lebih saling menghormati, lebih menghargai hidup. Tapi dalam kenyataannya, agama di samping juga dia sebagai tempat sarana wadah untuk membentuk orang agar berkarakter lebih baik, ternyata agama juga bisa membuat orang sebaliknya, teman-teman, ya, sebaliknya. Mengapa bisa demikian? Karena kecenderungan orang yang sudah menganut agama, ada juga yang menjadi mabuk agama. Ciri-ciri orang yang sudah menjadi mabuk agama adalah menganggap bahwa agamanya adalah agama yang paling benar, walaupun memang demikian.
Setiap penganut agama pasti mengajarkan bahwa agamanya lah yang paling benar. Nah, disinilah permasalahan mulai timbul. Setiap agama mengajarkan agamanya yang paling benar, agama orang itu sesat. Agama orang itu salah. Agama orang itu tidak benar. Agama orang itu sesat dan menyesatkan. Nah, ini juga merasuki para penganut agama, sehingga penganut-penganut agama tersebut menjadi merendahkan orang lain, tidak mengasihi orang lain, membenci orang lain, berpikir negatif selalu dengan penganut-penganut agama yang lain. Ini yang mengakibatkan dalam sejarahnya terjadi peperangan-peperangan yang diakibatkan atau yang dilatar belakangi dengan iman orang-orang yang menganut agama tersebut. Dan lucunya agama ada orang mengatakan begini, dalam sebuah negara atau bangsa atau negara yang hanya memiliki satu agama, tidak ada agama lain di negara tersebut, hanya satu agama, maka negara tersebut akan menjadi aman. Salah, ternyata tidak. Sejarah membuktikan, sejarah dunia membuktikan, agama itu kalau banyak di dalam suatu negara, maka agama akan bangkit melawan agama. Agama berperang dengan agama yang lain. Penganut agama yang A angkat senjata melawan penganut agama B. Jadi perang yang ditimbulkan adalah perang antar agama. Tapi ketika suatu negara hanya satu agama, apakah akan damai? Ternyata juga tidak. Ketika satu agama hanya terdapat di dalam suatu negara, maka akan terjadi aliran yang satu angkat senjata melawan aliran yang lain. Jadi terjadi perang antar aliran agama di dalam satu agama. Ya. Jadi terjadi perang antara aliran yang satu dengan aliran yang lain padahal satu agama. Ini sejarah membuktikan. Silakan teman-teman belajar sejarah dunia. Bagaimana perang itu timbul di dalam suatu negara yang banyak agama, maka akan terjadi perang antar agama. Ketika agama hanya satu di dalam suatu kerajaan atau negara, maka yang akan timbul adalah perang antar aliran agama di dalam suatu agama tersebut. Renungkan agamamu. Renungkan agamamu. Jika engkau Kristen, perhatikan. Dalam sejarah kekristenan juga terjadi perang antar aliran. Jika engkau seorang Islam, di dalam Islam juga, dalam sejarahnya terjadi juga perang antara aliran-aliran di dalam agama Islam. Begitu juga Katolik dan yang lain sebagainya. Jadi pada kesempatan ini teman-teman, saya ingin mengajak kita merenungkan agar meletakkan agama itu di dalam hati kita. Ya, meletakkan agama itu di dalam hati kita sebagai sistem yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi, di mana kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti agama kita, dan orang lain juga tidak bisa memaksakan kita untuk mengikuti agamanya. Ya. Dan jadikan agama itu menjadi satu sistem yang mengatur hubungan manusia dengan manusia sesama. Siapakah sesama itu? Sesama yang berlainan agama, suku, bahasa dari kita. Agar bagaimana? Agar dengan agama tersebut kita bisa lebih terbuka dengan orang yang berlainan dengan kita. Lebih terbuka, lebih bisa menerima, lebih bisa bergaul
lebih bisa memberikan kesempatan kepada orang yang berlain agama dengan kita. Kita harus menempatkan seperti itu agar kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang mabuk agama. Ya, seharusnya agama harus membuat orang lebih baik, lebih terbuka, lebih humanis. Tapi justru sebaliknya, ya, agama bisa membuat orang lebih tertutup, lebih purbakala karakternya, ya, karena tidak bisa menerima orang yang berbeda dengan kita. Jadi saudaraku, ini menjadi renungan buat kita semua. Ya, belajarlah sejarah. Bagaimana konflik atau perang diakibatkan oleh sebuah agama. Mengapa bisa demikian? Karena para penganutnya mabuk agama. Ya, mabuk agama. Seharusnya agama itu harus membuat orang lebih baik, lebih humanis, lebih terbuka. Lebih membuat orang hidupnya mencerminkan kebaikan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan setiap orang percaya terpancar sinar kebaikan Tuhan daripada hidupnya. Jadi sekali lagi teman-teman, bagi Anda yang menonton video saya, ya, jadilah agen-agen pembawa damai, pembawa berkat, pembawa sukacita di lingkungan di mana kita berada. Renungkan baik-baik supaya kita menjadi penganut agama yang bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ini saja video kita. Sampai berjumpa di video kita berikutnya.